Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ke kanal Padi Sambal. Video kali ini menceritakan tentang Perdana Menteri Singapura yang pertama, yaitu Lee Kuan Yew bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Abdul Rahman, ya. Di mana dalam pertemuan ini waktu itu masih di tahun 60-an. Jadi ini video jadul ya, masih hitam putih warnanya. Yaitu saat pembentukan negara ini ya, semacam persekutuan Malaysia ketika itu ya. Nah, seperti apa nih pidatonya? Yang kita bahas adalah dari sisi bahasa. Apakah Lee Kuan Yew berpidato dalam bahasa Melayu Singapura atau menggunakan bahasa Melayu Malaysia atau menggunakan bahasa Indonesia? Yuk kita simak. Saya minta rakan saya, Encik Lee Kuan Yew, bagi sepatah doa cakapan kepada tuan-tuan. Dah 100 lebih tahun Singapura jadi satu pusat perniagaan dalam Asia Tenggara. Dan 1.600.000 lebih orang di Singapura adalah kebolehan, keusahaan yang boleh menolong negeri kita menjadi satu negeri yang lebih bahagia. Itulah maksud Persekutuan Malaysia. Bukan sebagai Radio Moskow cakap ini apa penjajahan yang baru. Kalau bukan kaki tangannya kuasai negeri, dia kata itu penjajahan baru. Tapi kalau kaki tangannya sendiri, dia kata itu bagus, itu kemerdekaan yang bebas, dia kata. Merdeka Malaysia. Bersemangat sikit tuan-tuan. Kalau lama begini, tak dapat merdeka Malaysia. Merdeka Malaysia. Oke teman-teman, itu tadi sedikit ya mengenai video lama tahun 60-an di mana Lee Kuan Yew sedang pidato yang diminta oleh Perdana Menteri Malaysia yang pertama ya, Abdul Rahman, di mana dalam pidato ini kalau kita dengarkan dengan seksama, kira-kira teman-teman ini pilih mana nih? Apakah dia menggunakan bahasa Melayu Singapura atau menggunakan bahasa Melayu Malaysia atau menggunakan bahasa Indonesia? Kembali kita bisa melihat ya, sebenarnya Lee Kuan Yew ini kelahirannya di mana sih? Apakah di Indonesia, di Malaysia, ataukah di Singapura? Nah, mungkin dari situ kita bisa tarik kesimpulan kira-kira bahasa Melayu mana yang digunakan. Namun terlepas dari itu semua, bahasa Melayu ini di Singapura ini tetap menjadi bahasa nasional ya. Tetapi penggunaannya memang semakin berkurang dalam kehidupan sehari-hari sampai dengan tahun ini. Nah, bahasa Melayu adalah bahasa resmi di Singapura. Ini tertulis di dalam pasal 153A Konstitusi Singapura. Namun dalam prakteknya bahasa Inggris merupakan bahasa yang digunakan paling banyak ya, yang diutamakan baik dalam pemerintahan, pendidikan, dan bisnis. Tetapi bahasa Melayu ini tetap digunakan dalam lagu-lagu kebangsaan Singapura, seperti lagu Majulah Singapura yang ditulis dalam bahasa Melayu. Nah, menurunnya jumlah penutur bahasa Melayu itu adalah sebagai dampak dari kemajuan negara Singapura, di mana mereka untuk bahasa persatuannya ini menggunakan bahasa Inggris. Karena kita juga tahu bahwa di Singapura ini terdiri dari berbagai kaum ya, yang tidak bisa dijadikan satu bila tidak menggunakan satu bahasa yang bisa mereka terima. Jadi berdasarkan sensus penduduk di tahun 2020 nih, hanya 10,5% penduduk Singapura yang berbicara dalam bahasa Melayu di rumahnya ya. Nah, banyaknya orang Singapura yang sekarang ini itu justru menggunakan bahasa Inggris, bahkan dalam kehidupan sehari-harinya, terutama untuk yang generasi-generasi yang muda yang sekarang ini. Nah, bahasa Melayu itu jelas diajarkan sebagai bahasa ibu ya di sekolah-sekolah di Singapura untuk siswa Melayu. Jadi bukan untuk siswa yang lainnya ya. Kemudian juga penggunaan di dalam media seperti radio ya. Di sana ada nama ya, radionya diantaranya adalah radio Warna. Kemudian juga ada surat kabar berita harian, ini masih menggunakan bahasa Melayu. Tapi banyak istilah-istilah dalam bahasa Melayu di Singapura ini telah bercampur dengan bahasa Inggris dan menggunakan dialek lokal.
sehingga menghasilkan varian yang sedikit berbeda dari bahasa Melayu di Malaysia atau di Indonesia. Bahkan bahasa Melayu di Singapura ini lebih mirip ke bahasa Melayu Malaysia, tetapi dengan beberapa perbedaan kosakata dan pengaruh dari bahasa Inggris dan Mandarin juga. Jadi ya mirip-mirip ya. Nah, berbeda dengan bahasa Indonesia yang memiliki banyak istilah unik dan berkembang yang berbeda sejak pemisahan bahasa pada awal abad ke-20. Jadi bisa dikatakan bahwa bahasa Melayu Singapura ini memiliki kesamaan ya dengan bahasa Melayu Malaysia. Ini kesimpulan Pak D pribadi. Nah, gimana nih teman-teman menyimpulkannya? Kira-kira kemana nih arahnya? Atau memang bahasa Melayu ini hanya ada di negara Singapura itu sendiri? Nah, sejarahnya mengenai bahasa Melayu itu sendiri kan sama nih antara Singapura dengan Malaysia ya. Artinya sebenarnya wilayah negara Singapura awalnya itu adalah bagian dari negara Malaysia ya. Nah, mereka terpisah itu pada tahun 1965 ya, di mana eh, Singapura itu kemudian berpisah dengan Malaysia. Lalu sistem pendidikan dan administrasi di Singapura pada masa itu ya juga masih mengikuti bahasa Melayu Malaysia. Bahkan kosakata yang digunakan itu pun banyak menggunakan kosakata dari bahasa Melayu baku Malaysia. Nah, ini juga tidak bisa dipungkiri bahwa banyaknya juga orang Melayu di Singapura itu kan berasal dari Johor dan di daerah-daerah Malaysia yang lainnya, sehingga dialek yang namanya Johor Riau itu lebih dominan, sehingga ya mirip-mirip juga ke bahasa Indonesia. Nah, ini masalah perkembangan. Perkembangan bahasa ini berbeda di setiap negara, di mana bahasa Indonesia ini kan berkembang dengan banyaknya pengaruh dari bahasa-bahasa daerah seperti bahasa Jawa, bahasa negara lain yaitu Belanda ataupun Portugis ya dan lain-lain. Sementara untuk Melayu di Singapura ini tidak banyak ya menggunakan kosakata dari bahasa Indonesia. Justru mereka lebih banyak menggunakan kosakata dari bahasa Melayu Malaysia dan juga bahasa Inggris. Seperti misalkan kata kantor itu kita gunakan bahasa di Indonesia ya. Itu orang dari Melayu Singapura menyebutnya adalah pejabat, sama dengan di negara Malaysia. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa menurut Pak D pribadi sekali lagi bahwa bahasa Melayu Singapura ini mirip dengan bahasa Melayu Malaysia. Jadi berbeda jauh ya dengan bahasa Indonesia itu sendiri. Karena dari sejarahnya, kemudian dari proses yang terjadi selama ini, di mana bahasa Melayu pun di Singapura ini sudah mengalami kemunduran yang luar biasa. Sehingga penggunaannya pun ya sudah sangat terbatas. Bahkan kalau kita orang Indonesia nih sekarang ini pergi ke Singapura, yang digunakan untuk berkomunikasi adalah bahasa Inggris, bukan bahasa Melayu. Malah mungkin kalau kita menggunakan bahasa Melayu, banyak dari orang-orang yang di Singapura tidak mengerti apa yang kita ucapkan. Nah, inilah gambarannya ya. Jadi disinilah perbedaannya, di mana bahasa Indonesia ini tetap bertahan di negaranya dengan identitas yang pasti. Sementara di Singapura, bahasanya sudah mulai pudar untuk bahasa Melayunya, digantikan dengan bahasa Inggris. Tetapi identitasnya jelas ya, untuk menyatukan berbagai etnis ya, berbagai kaum di Singapura. Di situ juga ada Inggris ya, kemudian ada Cina, ada India. Mereka lebih sepakat menggunakan bahasa Inggris. Artinya apa? Komunikasi sehari-hari mereka sepaham menggunakan bahasa Inggris. Berbeda dengan di negara Malaysia yang masih bingung sampai sekarang. Bahasa Inggris mereka tolak, tetapi sehari-hari mereka gunakan. Ya. Kemudian menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan.
ini secara resmi memang betul seperti itu, tetapi dalam keseharian banyak orang-orang Melayu justru kesulitan menggunakan bahasa Melayu sendiri, apalagi untuk kaum ataupun bangsa Cina dan Indianya. Masih banyak yang tidak bisa menggunakan bahasa Melayu. Akhirnya di sini mereka menggunakan bahasa rojak, yaitu percampuran antara bahasa Inggris dan juga bahasa Melayu Malaysia. Gimana teman-teman ya? Silahkan teman-teman ya mengisi kolom komentar dengan pendapat masing-masing ya, dengan pemikiran masing-masing yang positif tentunya, dan kita bisa saling memberikan pengetahuan dari informasi yang ada ini. Daripada cukup dulu, kita ketemu lagi di video yang lainnya yang lebih menarik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.